Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 10 Juni 2021, Injil hari ini diambil dari Matius, bab 5, ayat 20-26. Kita diingatkan supaya mengamalkan ajaran Tuhan dengan benar. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk mengamalkan ajaran-Mu dengan benar. Kami mohon tuntunlah langkah dan pikiran kami, agar kami selalu berjalan pada jalan yang benar, dan selalu berkata benar serta mengamalkannya secara benar juga. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 20-26. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah amalkan ajaran Tuhan dengan benar. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dalam khotbahnya ini, Yesus ngomong tentang pengamalan agama secara benar. Rupanya Yesus sudah mengamati pengamalan agama dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan kita, bagaimana mereka mengamalkan ajaran agamanya? Apakah ada kesalahan dalam pengamalan agama mereka? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersoal jawab dengan Yesus Kristus. Betapa sering Yesus mengeritik orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam Matius bab 23 ayat 1-36, misalnya, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka tidak menghayati dan mengamalkan apa yang mereka ajarkan.
Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang dan seterusnya." Dari perkataan Yesus ini bisa diketahui bahwa apa yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah tidak benar. Seharusnya pengajaran dan pengamalan sejalan, tetapi menurut pengamatan Yesus Kristus, apa yang mereka ajarkan tidak sejalan dengan apa yang mereka hayati dan amalkan. Dengan demikian muncullah kepincangan, ketidakbenaran dalam pengamalan. Karena itu Yesus Kristus menantang para pengikutnya supaya dalam kehidupan harian mereka harus mengamalkan ajaran agama secara benar. Karena kebenaran sesungguhnya adalah kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran, pengajaran, dan dengan apa yang ada dalam realita. Kalau yang dibicarakan sesuai dengan realita, maka hal itu bisa dikatakan benar. Tetapi kalau yang dibicarakan tidak sesuai dengan yang ada di realita, maka itu yang dikatakan penipuan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berlomba-lomba menghayati dan mengamalkan ajaran Kristus dengan benar. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menuntun Anda, menyuntun langkah kaki dan pikiran kita semua, agar kita selalu berjalan pada jalan yang benar dan selalu berkata benar serta mengamalkannya secara benar juga. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan yang membutuhkan doa-doa kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.